Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwani rahimakumullah, ketemu lagi saya menyapa Anda. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Hari demi hari kita lalui Ramadan dengan kita isi aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, dalam satu hadis dikatakan, apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan dan jin-jin. Ikhwan rahimakumullah, hadis ini merupakan hadis yang menunjukkan atas keistimewaan bulan Ramadan, yang mana pada bulan Ramadan ini Allah berikan keistimewaan di dalamnya bahwa pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, timbul pertanyaan yang sering kita dengar daripada para ikhwanana muslimin muslimat tentang makna bahwa setan dibelenggu, bahwa setan diikat, bahwa setan dirantai. Kenapa ketika setan diikat, ketika setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyak kita melihat maksiat-maksiat ada pada bulan Ramadan? Masih banyak perbuatan-perbuatan jahat yang masih kita lihat di bulan Ramadan yang mulia ini. Apa maksud Rasulullah SAW mengatakan bahwa setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ikhwan rahimakumullah, para ulama ada sedikit berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dibelenggu setan oleh Allah Ta'ala itu memang benar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pendapat Ghadiyat, ya. Beliau berpendapat memang betul adanya setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kenapa kok masih ada maksiat? Nah, kata beliau, adanya maksiat sedangkan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah efek daripada hawa nafsunya yang terbiasa dia melakukan aktivitas maksiat sebelum masuk Ramadan. Artinya orang ini ketika masuk Ramadan, ketika masuk detik-detik bulan Ramadan, orang ini terbiasa melakukan maksiat kepada Allah, terbiasa hawa nafsunya dia umbar untuk melakukan maksiat kepada Allah, sehingga ketika dia masuk bulan Ramadan, kebiasaan hawa nafsunya bermaksiat kepada Allah itu masih ada sisanya. Jadi kata beliau, yang dimaksud dengan dibelenggu itu memang betul-betul dibelenggu oleh Allah Ta'ala, sedangkan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian daripada kaum muslimin itu adalah sisa-sisa hawa nafsunya yang belum sempat atau tidak dia pakai untuk bertobat kepada Allah sebelum masuk bulan Ramadan. Itu pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan, itu sebagaimana dikatakan Imam Nawawi. Jadi yang dimaksud itu bukan betul-betul dibelenggu, bukan betul-betul diikat, tapi ini makna majas, ini makna kiasan. Artinya ketika masuk bulan Ramadan, setan itu seakan-akan dibelenggu ketika melihat aktivitas ibadah kaum muslimin ketika itu. Jadi melihat bagaimana peluang surga, peluang untuk masuk surga luar biasa, peluang untuk masuk neraka betul-betul disempitkan oleh Allah Ta'ala, hingga setan ketika akan menggoda orang-orang yang beriman, setan ketika akan mendekati orang-orang yang beriman dalam puasanya, seakan-akan dia terbelenggu, grogi. Jadi kalau bisa saya gambarkan seperti ini, ketika kita berada dalam satu ruangan, satu majelis, ya, yang dimana di ruangan tersebut ada orang, ya, yang kapasitas ilmunya itu lebih daripada kita, kemudian kita berada di ruangan yang sama. Nah, pada saat itu
akan timbul rasa grogi ketika kita berada di satu ruangan yang dimana di ruangan tersebut ada orang yang lebih tinggi daripada kita, daripada ilmunya. Entah itu guru kita, entah itu orang yang memang orang yang kita sungkani. Sehingga ketika kita akan berbicara, ketika kita akan ngomong, seakan-akan mulut kita itu terkunci, seakan-akan mulut kita itu tidak bisa mengeluarkan kata-kata. Apakah betul terkunci? Tidak. Rasa grogi itu, rasa grogi timbul ketika melihat ada orang yang lebih daripada kita. Nah, begitulah setan. Ketika masuk bulan Ramadan, ketika mereka ini melihat bagaimana orang-orang ini beriman, beribadah kepada Allah luar biasa, imannya meningkat luar biasa, sehingga mereka ini akan menggoda mereka para manusia. Orang-orang beriman ini merasa grogi akan hal itu. Jadi maknanya majas. Jadi bukan betul-betul dikunci oleh Allah SWT, tapi karena aktivitas ibadahnya yang luar biasa itulah yang menyebabkan setan tidak betul-betul ingin menggoda manusia. Itu makna yang kedua. Sedangkan makna yang selanjutnya, bahwa yang dimaksud dibelenggu setan ini itu bukan semua setan, ya, bukan semua setan. Artinya hanya setan-setan yang pembangkang saja, setan yang kelas-kelas berat saja yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun setan-setan yang kelasnya kelas bawah itu tetap dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat bahwa bulan Ramadan ini kita melihat maksiat besar itu agak kurang, ya, ketimbang di bulan-bulan yang lainnya. Maksiat yang efeknya itu besar, dosa besar, itu agak berkurang pada bulan Ramadan ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Artinya bahwa yang dibelenggu itu hanya setan-setan kelas berat saja, setan-setan pembangkang saja. Adapun setan-setan yang kapasitasnya di bawah itu tetap. Dan ada juga yang mengatakan bahwa semua setan itu dibelenggu, tapi hanya setan qarin. Qarin itu setan yang ada di badan kita saja yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ikhwan rahimakumullah, janganlah kita dalam memaknai hadis ini kita tertuju kepada setan itu, jangan. Intinya. Jadi bagaimana kita ketika bulan Ramadan ini kita memuliakan Ramadan. Bagaimana kita pakai kesempatan yang setahun sekali ini untuk kita betul-betul gunakan dalam rangka kita kembali kepada Allah Ta'ala, bukan kepada setannya. Kita terlalu menjurus setan apakah dibelenggu, enggak. Kita lebih kepada bagaimana Allah SWT membuka selebar-lebarnya pintu maghfirah, bagaimana Allah SWT membuka selebar-lebarnya pintu taubat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan yang luar biasa rahmat pada bulan Ramadan ini. Jadi kita pada bulan Ramadan bagaimana kita berupaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan kesempatan ini untuk kita bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang masuk bulan Ramadan, kemudian dia betul-betul berpuasa, dia jaga puasanya dan lain sebagainya, niscaya sebulan penuh itu dia lakukan, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya itu yang menjadi tujuan kita dalam rangka menjalankan aktivitas puasa kita, bukan fokus kepada setan itu dibelenggu atau tidaknya. Ikhwan rahimakumullah, itu ya arti daripada bahwa setan ini dibelenggu oleh Allah SWT, bahwa Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah ini memuliakan Ramadan, mengagungkan Ramadan, maka kita sebagai hamba-hambanya yang diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa ini, kita jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT dihindarkan dari tipu daya setan. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah SWT dapat menjalani aktivitas ibadah puasa kita dengan baik, sehingga puasa kita betul-betul menjadi puasa yang sempurna, puasa yang diberikan pahala oleh Allah, sehingga kita mendapatkan titel dari Allah SWT sebagai titel orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.